Yo, balik lagi di channel Mindaku. Kali ini gua mau bahas hal yang bikin penasaran banyak fans. Lo sadar nggak? Selama lebih dari 1000 chapter One Piece, nih kita hampir nggak pernah lihat pemerintah dunia nyerang Yonko secara langsung. Padahal markas mereka tuh nggak dirahasiain amat. Kenapa ya? Apa karena mereka takut? Atau ada alasan yang lebih dalam? Sejauh ini satu-satunya konflik besar antara pemerintah dunia dan Yonko itu cuma pas perang Marineford. Whitebeard datang buat nyelamatin Ace. Tapi ingat, yang nyerang tuh Whitebeard. Bukan pemerintah dunia yang nyari ribut duluan. Di bab 1060 sampai 1069, kita dikasih tahu kalau bahkan CP Bolo, organisasi rahasia kelas atas, nggak bisa seenaknya ganggu Yonko. Harus ada izin, kenapa segitunya? Stussy sendiri bilang tiap Yonko tuh punya backing yang kuat. Alias, mereka bukan bajak laut biasa. Jadi gini, ada kemungkinan besar kalau pemerintah dunia sengaja ngediamin para Yonko. Bukan karena mereka baik hati, tapi karena mereka sadar nyerang satu Yonko, nyalain seluruh dunia bajak laut. Ingat, Luffy sekarang punya armada 5.600 orang. Big Mom punya keluarga dan aliansi. Kaido punya Beast Pirates dan pabrik senjata di Wano Shanks. Nggak perlu dijelasin deh. Dia punya koneksi ke pemerintah dunia juga. Kalau pemerintah dunia nyerang satu Yonko, itu bakal ngacauin ekosistem dunia bajak laut. Selama ini keempat Yonko tuh kayak penyeimbang. Mereka punya wilayah masing-masing, nggak saling ganggu, dan semua bajak laut nurut ke salah satu dari mereka. Bayangin kalau tiba-tiba satu jatuh. Yang lain pasti rebutan wilayah kosongnya, chaos bro. Makanya waktu Kaido dan Big Mom bikin aliansi, pemerintah dunia langsung panik. Karena ini bisa ganggu keseimbangan. Dua kekuatan besar bersatu bisa ngancurin semuanya. Tapi ada sisi lain juga. Yonko bukan cuma kuat secara militer. Mereka juga punya peran penting di balik layar. Contohnya Big Mom. Dia bikin pesta minum teh. Dan yang datang tuh bukan cuma anak buah, tapi tokoh penting di pasar gelap. Stussy dah yang ternyata CP Silo Morgan sudah media besar dunia. Duveld, investor jahat yang nyambung ke Silverpole juga. Artinya Big Mom punya peran di ekonomi bawah tanah dunia. Kalau pemerintah dunia nyerang dia, bisa-bisa rantai distribusi senjata dan info rahasia ikut rusak. Di Wano pun CP Silo datang buat nego senjata ke Orochi. Dan siapa dalang utama penyedia senjatanya? Kaido. Sekarang kita ngomongin skala. Whitebeard sendirian aja bikin seluruh angkatan laut keluarin semua kartu. Ada 3 admiral, ada Shichibukai, ada Sengoku, dan Garp. Itu pun nggak cukup. Whitebeard masih bisa ngerusak Marineford dan bikin seluruh dunia ketakutan. Kalau mereka harus ngelawan 2 Yonko sekaligus, misalnya Kaido dan Big Mom bareng, kelar. Nggak mungkin pemerintah dunia berani. Lalu kenapa waktu itu mereka malah manas-manasin Whitebeard lewat eksekusi Ace? Nah, ini beda. Ace itu keturunan Roger. Secara simbolis, Ace adalah api lama yang harus dipadamkan. Mereka pikir kalau Ace mati, maka harapan era Roger juga bakal ikut padam. Mereka nggak nyangka. Yang datang justru bukan cuma Whitebeard, tapi juga Luffy, Crocodile, Ivankov, bahkan Buggy yang viral. Dan yang paling bikin kaget, Shanks datang dan bikin perang berhenti. Sengoku nggak ngelawan karena dia tahu Shanks itu bukan lawan main-main. Nah, sekarang 2 Yonko udah jatuh. Kaido dan Big Mom kalah di Wano. Yang ngalahin Luffy, Law, dan Kid. Tapi ini malah bikin dunia makin kacau. Karena nggak ada lagi keseimbangan lama. Muncul Yonko baru. Luffy, Buggy, Blackbeard, dan Shanks Blackbeard. Nggak usah ditanya. Dia udah jadi ancaman global Buggy. Lucu sih, tapi dia punya Mihawk dan Crocodile. Luffy udah jadi musuh utama Gorosei karena punya kekuatan Nika, dan Shanks makin misterius, makin aktif. Luffy ini beda. Dia bukan Yonko yang duduk manis di pulau. Dia nyerang Enies Lobby. Ngejatuhin Doflamingo yang nyambung ke Tenryubito. Ngeganggu sistem Shichibukai. Dan sekarang lagi nyari Road Poneglyph. Itu alasan kenapa Gorosei turun langsung ke Egghead. Karena Luffy udah bukan bocah nakal biasa. Dia ancaman buat sistem dunia. Ada yang nanya, kalau Luffy dikejar kenapa Shanks nggak well? Ada kemungkinan besar kalau Shanks itu punya hubungan langsung ke pemerintah dunia. Ingat waktu dia ngobrol sama Gorosei, dia bisa masuk dengan bebas. Itu nunjukin Shanks bukan sekadar Yonko, dia punya izin khusus. Jadi simpulannya, pemerintah dunia nggak nyerang Yonko karena 3 alasan utama. 1. Skala kekuatan mereka terlalu besar. 2. Mereka terlibat di pasar gelap yang menopang stabilitas dunia. 3. Serangan ke satu Yonko bisa bikin efek domino dan ngancurin seluruh sistem kekuasaan New World. Tapi sekarang, keseimbangan itu mulai pecah. Dan Luffy jadi pusat dari semuanya. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal bikin langkah pertama? Pemerintah dunia atau Yonko? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten teori One Piece lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yohohoho.